Hai. Hai, kita sudah di Jogja. Tuh. Selamat datang Yogyakarta. Yogyakarta. Hae. Halo pagi. Teman-teman, semalam itu kita nginapnya di sini nih. Masjid Dieng. Tuh, Bunda lagi bikin kopi dulu. Bocil. Yuk, come on. Nih telat nih sholat subuhnya nih. Ayo, come on. Masjid ini adanya di dekat titik nol Dieng, teman-teman. Banyak yang parkir juga, ada yang nginep juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi teman-teman. Pagi ini kita masih ada di Dieng nih teman-teman. Rencana pagi ini kita mau lanjut perjalanan kita ke Jogja. Doakan kami ya, selamat sampai tujuan. Semoga aja gak macet. Dan semoga tidak macet ya. Infonya Jogja lagi macet-macetnya. Ya gimana lagi, kita udah di Dieng. Sayang kalau nggak lanjut ke Jogja. Oke teman-teman, kita lanjut ya, jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesaat setelah keluar parkiran, kita disambut nih sama kemacetan Dieng teman-teman. Sepertinya para pengunjung di Dieng ini udah pada keluar ya dari hotelnya. Jadi lumayan padat nih jalanan teman-teman. Nah, di sini kita ke kanan nih, teman-teman. Kita menuju arah Teh Tambi gitu ya, Temanggung, teman-teman. Dadah Dieng. Perjalanan kita dari Dieng menuju Jogja ini sekitar 105 kilo teman-teman, dengan waktu tempuh 3 jam lebih ya. Insya Allah kita nanti rute yang akan kita lewati itu lewat Temanggung, terus nanti Magelang ya, baru lanjut Jogja teman-teman. Dan barusan alhamdulillah saya coba cari-cari penginapan ya, akhirnya dapat juga penginapan di nggak jauh lah dari titik nol, ada sekitar 5 kilo ya dari titik nol. Nanti coba kita lihat ya. Nggak kerasa nih teman-teman, kita udah masuk hari ke berapa ya Kak kita di Dieng ini Kak? 7. Masa sih? Iya kan kita di sini tanggal 3. Oh iya, sekarang tanggal berapa? 29. Oh iya benar ya.
Iya teman-teman, nggak kerasa udah hari ketujuh aja kita di Dieng ini teman-teman. Betah teman-teman. Kita masuk di Dieng ini tanggal 23 teman-teman. Kita check in dulu di salah satu homestay yang ada di titik nol ya, di kawasan titik nol, namanya Batu Kelir. Kalau teman-teman mau cobain di sana boleh. Siangnya kita check in kan di Batu Kelir. Nah pada malam harinya kita sempatin diri buat jalan-jalan ya di kawasan titik nol. Nggak luas sih teman-teman, titik nol itu nggak terlalu gede juga ya. Kita juga sempet tuh nyobain buat makan di food courtnya titik nol. Nah keesokan harinya kita mulai explore nih Dieng teman-teman. Jadi hari kedua ya, jatuhnya hari kedua kita di Dieng, kita ke Candi Arjuna sama ke Kawah Sikidang. Jadi saat mau berangkat ke Candi, kita langsung check out teman-teman, biar nantinya kita langsung bisa nyari penginapan di daerah Sikunir. Jadi siang itu kita main-main ya di Candi Arjuna sama Kawah Sikidang. Kebetulan kalau kita masuk ke Candi atau ke Kawah Sikidang, tiketnya itu udah satu bersama ya, jadi udah include ya teman-teman ya. Nah sehabis explore Candi sama Kawah, kita lanjut ke Sikunir teman-teman. Kebetulan saya udah sempet komunikasi ya sama salah satu owner homestay yang ada di sana lewat Facebook justru teman-teman. Jadi nggak lewat aplikasi ya, lewat Facebook. Dan saya udah dapat ya penginapan namanya Kia Glamping teman-teman. Tempatnya sih sederhana, tapi yang bikin saya senang itu pemiliknya ramah dan juga bersih ya. Bersih ya punya, termasuk bersih lah, bersih banget lah di sana. Nah, wangi lagi. Dan sore ya kita nyampe di sana ya, Sikunir ya. Iya sore. Dan kita masuk kamar di sore hari buat keesokan paginya lihat sunrise teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, paginya kita kan lihat sunrise ya, golden sunrise Sikunir ya. Alhamdulillah kita dapat menyaksikan keindahan sunrise di Sikunir teman-teman. Masya Allah indah banget teman-teman. Buat teman-teman yang belum sempet ke Dieng ya, ini saran nih, sekedar saran, datanglah ke Dieng ini di saat musim kemarau teman-teman. Karena saya cerita-cerita ya sama warga lokal, masih syukur mas dapat sunrise. Biasanya mah saya juga kasihan kadang orang jauh-jauh ke sini nggak kebagian sunrise. Ya alhamdulillah kita dapat keberuntungan di hari itu teman-teman. Kita dapat menyaksikan sunrise. Nah setelah sunrise kan di paginya subuhnya ya, jam berapa ya, jam siang ya udah mulai hujan ya kayak bun ya. Siangnya udah hujan sampai 2 hari ke depan teman-teman. Jadi kami nggak bisa kemana-mana, hanya di Sikunir, hanya menatap Telaga Cebong. Mau keluar juga bingung, mau ke destinasi wisata yang lain juga bingung karena posisinya hujan terus teman-teman. Ya udah, alhamdulillah kita dapat lagi penginapan. Kebetulan yang punya penginapan saudaranya yang Kia Glamping. Kebetulan ada yang cancel teman-teman. Jadi kita nambah lagi semalam buat di Sikunir.
Nah, di depan kita nanti masuk apa ini? Jalan Tambi, teman-teman. Oh, ini ya yang kita masuk perkebunan Tambi ya. Ke kiri ya. Oke, kita ke kiri. Mau ke Jogja bisa ya, Pak ya? Mau ke Jogja? Ke Jogja lewat Temanggung ya? Oke, siap. Makasih, Pak. Nah, kita sini kiri nih, teman-teman, buat melanjutkan perjalanan ke Jogja. Katanya sih view-nya bagus, teman-teman. Lewat Tambi ini view-nya bagus, teman-teman. Tapi cuacanya rada gelap sedikit. Selama di Dieng selalu dapat syahdu. Jadi kalau ingat ya, kalau kita camping di mana kalau turun kabut syahdu. Wah, di Dieng mah syahdu terus. Kabut terus. Tuh banyak tuh yang dari arah perkebunan Tambi. Kondisi itu juga lah yang bikin kita berlama-lama di Dieng ini, teman-teman. Baru 2 hari di Dieng udah disambut dengan hujan terus menerus. Alhamdulillah hari ke berapa itu, 2 hari hujan, 2 hari bagus. Berarti hari kelima ya, Kak ya? Hari kelima, hari ke-6 sampai hari ini alhamdulillah cuaca Dieng bagus, teman-teman. Makanya kami manfaatin di hari kelima itu buat ke Batu Ratapan Angin ya, sambil melihat telaga warna yang ada di bawah Batu Ratapan Angin. Kita lanjut tuh arah ke Taman Langit, terus ke bawah, lanjut ke Telaga Menjer. Naik apa kita di Telaga Menjer, Nis? Koda. Naik perahu ya? Ya. Naik perahu, kamu mah lupa. Bisa berani. Ya, kita naik perahu di Telaga Menjer. Habis Telaga Menjer kita lanjut lagi ke Swiss Van Java. Sayang saat itu kabut udah mulai turun ya, karena udah sore. Karena sore juga kita nggak jadi lanjut ke Sikarim, teman-teman. Oh ya, di hari keempat kami di Dieng sempat cerah sebentar, teman-teman. Nah, ngelihat keadaan cuaca agak cerah, kami ke pemandian air panas. Tapi sesampainya di sana hujan lagi, tapi gerimis sih. Anak-anak juga masih bisa mandi ya di sana. Namanya pemandian Banyu Alam, teman-teman. Buat teman-teman yang mau ke Dieng, recommended lah pemandian itu ya, karena kolam antara cewek dan cowoknya dipisah. Ada lagi sih sebelum pemandian itu, namanya Dekiano ya, Bun ya, Dekiano, tapi sepi, nggak ada, kayak yang nggak ada pengunjung gitu. Justru maju lagi dikit ke Banyu Alam ini banyak yang kesana. Di sebelah kanan kita tadi kelihatannya mungkin ya dari kamera dashcam, teman-teman, ada tulisan Tambi Tea Resort. Saya perhatiin agrowisata Tambi. Jalanan di sepanjang Tambi ini sepertinya nggak terlalu lebar ya, teman-teman ya. Saya perhatiin dari tadi jalanannya hanya pas buat 2 mobil ya. Jadi jika kita berpapasan dengan mobil yang di depan di salah satu titik sih, jadi mobil di depan harus rada mengalah sedikit ya.
Dan tanjakan juga saya perhatiin nggak terlalu curam teman-teman, masih bisa naik sama dua ya. Hari pertama, kedua, dan ketiga udah ketahuan tuh di mana kita nginepnya. Nah, teman-teman penasaran kan? Di manakah kami tidur di hari keempat, 5, dan 6? Ayo, di mana kita tidur hari keempat, 5, 6? Di mobil. Iya teman-teman. Jadi hari keempat, kelima, keenam itu kami nginepnya di mobil teman-teman. Ya udah kita camper vanan aja di depan di parkiran Masjid Baitur Rahman di Dieng ya. Jadi di hari ketiga itu kami masih nginep teman-teman di salah satu penginapan yang ada di daerah Sikunir ya. Tapi ya itu sedih banget. Seharian hanya bisa di penginapan, nggak bisa kemana-mana, hanya menatapi Telaga Cebong ya. Kebenaran lokasi glamping itu adanya di depan Telaga Cebong teman-teman. Nah besoknya kita kan harus check out tuh dari penginapan yang di Sikunir teman-teman. Tapi cuaca tetap masih seperti hari-hari sebelumnya, masih hujan, kabutnya masih tebel. Saya sempat bingung mau dibawa kemana nih ya anak-anak, kasihan gitu ya. Ya udah kita check out dulu, terus saya coba iseng ya nanya yang punya penginapan, Mbak penginapannya masih ada nggak? Ternyata penuh teman-teman. Rata-rata penginapan di Sikunir itu sampai tahun barunya penuh teman-teman. Tadinya sih mau gelar tenda juga ya di pinggir Telaga Cebongnya, tapi karena cuaca dan juga anak-anak mungkin bosen ya, Telaga Cebong lagi, Telaga Cebong lagi. Ya udah kita check out, pamitan sama yang punya penginapan, kita menuju titik nol sekaligus buat cari makan siang ya. Habis makan siang putar-putar sebentar, waktu salat asar pun masuk. Saya pun ajak anak-anak buat ke masjid ya, buat menunaikan salat asar. Habis sholat asar, hujan pun kembali turun teman-teman. Terus-terusan hujan gak berhenti-berhenti ya. Akhirnya kami pun banyak beristirahat. Masjid, mobil bolak-balik kayak bola pingpong ya, karena hujan terus-terusan ya. Kepikiran sih buat cari penginapan lagi ya, tapi takutnya kapok ya kayak di Sikunir hari ketiga, seharian kami di penginapan. Ya udah saya rayu anak-anak buat tidur aja di mobil lah, camper vanan aja di mobil. Anak-anak pun semangat ternyata teman-teman. Ya udah malam itu kita tidur di mobil camper vanan di parkiran Masjid Diengnya teman-teman. Nah besoknya cuaca udah rada mending teman-teman. Udah ada mataharinya. Ya udah buat ngobatin kekecewaan anak-anak ya. Akhirnya anak-anak kami ajak buat berendam air panas ya. Iya kan kita berendam air panas. Yang itu loh yang kamar mandinya nggak ada tutupnya. Emang kamar mandi nggak ada tutupnya gimana kak? Yang perempuan digabungin, tutupnya digabungin semuanya. Masing-masing ada. Oh baru dapat laporan saya tuh teman-teman. Jadi kamar cewek itu nggak ada biliknya ya? Nggak ada. Oh jadi digabung, maksudnya digabung bukan antara cowok dan cewek ya?
kamar mandi antara satu dengan yang lainnya itu digabung teman-teman, nggak dikasih per bilik ya. Beda kalau kamar cowok mah ada per biliknya bun, lebih ini. Kita mau satu bak gede. Oh, satu bak gede. Iya. Nah, baru tahu saya tuh teman-teman. Ternyata buat bilasnya buat bilas berarti ya? Ya. Buat bilas di Banyumanan. tempat yang ceweknya digabung teman-teman. Jadi nggak per bilik gitu. Sepulangnya dari pemandian air panas, kita sampai di Diengnya itu udah maghrib teman-teman. Udah maghrib, kita makan malam, nggak kerasa udah agak malam aja ya. Nah, perasaan bimbang pun kembali muncul antara cari penginapan dan camper van di mobil. Ya udah, saya rayu lagi anak-anak buat camper vanan di mobil ya. Karena sayang juga ya, udah jam 8 malam baru nyari penginapan. Besok paginya kalau cuaca bagus kita jalan ke batu ratapan angin apa bun ya? Iya. Jalan ya, batu pandang ratapan angin ya. Ya udah, anak-anak kembali mau camper vanan di mobil. Seneng gak tiduran di mobil waktu itu? Oh, senang. Bahagia nih saya. Camper vanan di mobil ya. Panas dingin gak sih? Perasaan papa mah panasan di mobil dibanding di penginapan. Ya. Karena ruangannya mungkin ya teman-teman ya. Kalau mobil kan sebatas kotak ini doang ya. Jadi mungkin panas ya. Lebih panas di dalam mobil daripada di penginapan ya. Daerah kawasan wisata dihimbau untuk hati-hati. Nah, di sini udah rada lebar ya teman-teman ya jalanannya. Nggak tahu ke bawahnya. Masya Allah, indah teman-teman. Hamparan kebun tehna luas banget. Kita lanjut aja ya. Oke. Lanjut aja ya bun ya. Ya. Oh itu ada si katok di kiri kita ini teman-teman apa tadi kan Tambi ya, kalau ini si katok teman-teman. Kita lanjut aja lah. Jadi kita nggak mampir dulu nih buat di Tambi sama si katoknya teman-teman. Nah kita udah ada di Gapura, selamat jalan. Kayaknya udah meninggalkan gitu. Entah meninggalkan apa, entah mau datang apa gitu. Bukit di depan udah kena matahari bun. Kecil lagi jalannya.
Nisa ngapain, Nisa? Setiap aku kayak kata Raya. Selepas apa si katok tadi ya, nggak jauh dari sana kita udah banyak turunan teman-teman, udah mulai banyak turunan. Pastikan kondisi rem prima dan bagus. Alhamdulillah cuaca terang lagi nih, semoga dapat view yang bagus ya. Aduh, bingung. Ini fotonya estetik, tapi aslinya enggak estetik. Raya, Nay nggak tidur, nggak bobo anak. Tuh lihat di depan kalian tuh. Tuh, sayang kabut ya. Bukan kabut, Kabut, Nay. kayak awan. Bukan awan, nak. Ah, Raya kok sama kayak Kampung apa ini? Kampung Atas Awan Resort. Oh, masih masuk Jalan Tambi ya, Sibajak. Jalan Tambi Sibajak. ayam. Oh, emang di sini sepertinya banyak ini ya. Banyak destinasi wisata kebun teh ya. Banyak loket-loket wisata saya perhatiin dari tadi. Itulah kisah kami teman-teman selama 1 minggu di Dieng ya. Petualangan yang seru ya. Ada pahitnya, ada manisnya. Kadang kalau kisah itu nggak ada pahit manisnya, cepet ininya teman-teman, cepet lunturnya. Tapi kalau ada sisi susahnya juga, jadi lama keinget di ini ya, di pikiran ya. Jadi sebuah kenangan yang terukir. Ya, barangkali nanti anak-anak setelah dewasa mengingat kejadian-kejadian ini ya teman-teman ya. Wah seru makanya yang bikin saya terharu meninggalkan Dieng itu teman-teman, karena sangat banyak ini ya kenangan yang terukir saat kami di Dieng ya.
Alhamdulillah anak-anak juga sepulang dari Dieng, alhamdulillah sehat semua ya. Hanya saya yang tumbang teman-teman. Meriang seharian. Apa aja yang diingat waktu di Dieng? Kemana aja? Naik sunrise. Naik sunrise, kok naik sunrise nih. Emang naik matahari. Ya, Nisa. Kalau Nisa ditanya malah naik kuda. Naik gunung. Naik gunung ya ke Bukit Sikunir. Terus Lihat sunrise. lihat sunrise. Naik kapal. Naik kapal, apalagi Puncak. naik puncak nih. Soalnya nggak kuat ya ke puncak Sikunir ya. Oh, malah pengen turun ya. Seru temenan. Ini orangnya kayak gini aku. Aduh. Hari terakhir juga kita di Dieng, kita masih nginep di parkiran teman-teman. Hari terakhir karena kembali bimbang lagi karena besoknya kita kan harus prepare ya buat ke Jogja ya. Takutnya kan subuh-subuh saya habis sholat subuh semangat langsung ajak anak-anak buat ke Jogja ya, daripada kagok ya sepulang dari Swiss Van Java ya yang terakhir kita kunjungi, udah malam juga ya kagok nyari penginapan ya karena subuhnya atau paginya harus lanjut ke Jogja ya. Nah karena ke Jogja kita mau kemana sih? Kemana? Apa sih ke Malioboro? Ke Malioboro, wae atuh. Macet, Nay. Ai. Kata orang-orang Malioboronya macet, ai. Bohong. Macet, ai, hari biasa aja macet. Ntar kita lihat ya. Mudah-mudahan cuacanya bagus ya di Jogja ya, nah ya, ai. Duh, si Nisanya bobo lagi nih, teman-teman. Biasanya paling cerewet nih Nisa kalau lagi bangunnya mah. Jadi apa? Sahabat sekaligus anak kalau saya lagi nyetir. Orang pada tidur, Nisanya bangun. Saat ini kita udah di Ngadirejo, teman-teman. Jalanan juga udah mulai lebar nih, teman-teman. Dan mulus banget. Ini mobil ini dari kita di Tambi tadi selalu di depan kita. Mau nyalip jalanan kecil, takut beresiko. Jogja juga kayaknya. Jangan-jangan dia juga mau ke Malioboro nih, teman-teman. Saat momennya ada, kita salip. Dia juga sepertinya nggak mau ngasih jalan nih, karena kosong kali ya. Kalau dia penuh mah kadang ditanyakan kita suka kasihan, tapi kalau dia kosong, dadah, akhirnya kamu saya salip, bye. Akhirnya di Ngadirejo kita finish juga buat nyalip. Di depan ada pertigaan ya, stopan teman-teman. Oh, perempatan ya. Kita ke kanan menuju jalan baru namanya teman-teman. Lampu merah. Biskuit mau? Lapar. Nih, minum. Ya, minum dulu.
Curug Surodipo 10 kilo Ponco Tunggal. Oke, hijau. Kita ke kanan ya, melewati jalan baru. Halo Nisa. Nisa, mama apa itu, Nak? Mama apa itu? Susu. Permen. Tuh, bentar lagi Nisa kemana? Mau kemana Nisa sekarang ini? Kita mau kemana? Nisa. Mau ke Nisa Jogja. ke Jogja. Kalau ke Jogja Nisa mau kemana nanti? Kemana? Main kemana? Lupa ya? Malioboro, Pantai. Enggak ah, kita mah nggak ke Malioboro, macet. Ya, gak usah ke Malioboro ya. Malioboro. Mau ke Malioboro Nisa. Tapi jangan hilang lagi ya. Jangan hilang lagi kalau sesampai Malioboro. Nanti di sana pegangan terus, oke? Oh ya teman-teman, saya itu kemarin kan di Batu Ratapan Angin ya, ketemu sama anak Jogja, cewek. Saya cerita lah, saya itu pernah ke Jogja, ngasih tahu kalau Nisa waktu itu mau hilang gara-gara di tempat yang ada bancinya. Terus dia ngasih tahu banci yang mana, soalnya udah ada yang meninggal. Nah saya bingung nih, banci yang mana ya yang udah meninggal ya? Takut salah ya, saya takut salah. Takutnya bukan yang itu, hanya saya juga tidak apa namanya takut salah lah intinya. Ini kita kemana ya? Ke kanan kayaknya. Oh ya, di sini kita ke kanan teman-teman. Di ujung jalan baru itu nanti kita ketemu pertigaan teman-teman. Di pertigaan itu ciri-cirinya aspalnya betonnya, aspal betonnya. Kebetulan saya tadi rupa nge-record ya. Jadi di sana itu kita akan ketemu pertigaan, terus kita ambil kanan lewat Jalan Parakan Weleri namanya teman-teman. Dan masih di Jalan Raya Ngadirejo Parakan. Bagus makannya saya. Barusan saya lihat dari Google, di depan kita itu ada SPBU ya. Nanti kita coba mampir dulu buat ngisi bahan bakar ya. SPB. Nah ini dia, padahal udah berapa kilo nih, 30 kilo lebih baru kita menemukan SPBU. Teman-teman, barusan saya udah isi bahan bakar ya di SPBU Kelimbungan namanya teman-teman, kalau nggak salah ya Kelimbungan tadi ya. Dan saya juga udah ganti kostum nih, cuacanya udah nggak kayak Dieng, udah mulai panas-panas. Sekarang kita let's go, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Gak boleh. Teman-teman, di video kita yang road trip Bandung Dieng ya, teman-teman, sahabat-sahabat kita ada yang mengingatkan saya buat pakai sabuk ya. Dan kebetulan saat ambil video saya nggak menggunakan sabuk ya. Pada dasarnya sih, pada ininya saya itu kalau di dalam kota ya khususnya pasti selalu pakai sabuk. Karena saya itu merasa sedih teman-teman. Merasa sedih iya, merasa kesel iya jika ditilang karena tidak menggunakan sabuk. Apalagi kalau kita masuk daerah-daerah yang ada kameranya ya, ETLB ya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengingatkan saya buat pakai sabuk ya. Dan kebetulan nih anak tiduran jadi nggak bisa pakai sabuk ya. Ya, nih saya. Ya. Nisa mau pakai sabuk nggak? Mau. Nanti dimarahin sama Om loh. Bukan dimarahin sih, diingatkan ya. Jadi mengingatkan sesuatu yang baik itu kita harus sangat legowo ya Anak kecil menerimanya. kan nggak boleh Thank you, pakai thank you, sabuk thank you. pengaman. Nisa kenapa nggak pakai sabuk? Kan anak kecil nggak boleh pakai sabuk. Masa anak kecil nggak boleh pakai sabuk? Katanya Pak Polisi. Kata Pak Polisi anak kecil nggak boleh pakai sabuk. Iya. Pak Polisi yang mana? Kan katanya punya ada Pak Polisi. Oh gitu, Pak Polisi mana yang melarang anak kecil pakai sabuk? Barusan saya berkelakar ya sama anak. Kata Pak Polisi, anak kecil nggak usah pakai sabuk, katanya teman-teman. Iya. Saat ini kita udah menempuh perjalanan berapa ya? Sisa perjalanan kita 76 kilo lagi teman-teman. Udah 25 kilo lebih ya kita menempuh perjalanan. Kota Wonosobo lurus, Magelang kiri. Oh, di sini kita kiri nih. Di sini kita kiri teman-teman. Nah, di sini kita kiri. Magelang lurus, Wonosobo kanan. Kita ambil dulu kanan dikit terus ke kiri. Magelang Yogyakarta. Saya mau ke Jogja ya saya. Di Bogor ya. Nah, di sini kita turun. Magelang. Itu tuh apa ya? Itu Parakan. Oh, itu Parakan. Pengen Parakan. Di kanan kita itu ada rumah sakit umum daerah Temanggung teman-teman. Tadi perjalanan kita itu dari apa yang Gapura tadi ya, kita lurus terus ada berapa menit ya, 15 menitan lah, nggak ada belok-beloknya teman-teman, tinggal ngikutin jalan aja. Secang, Magelang kiri, kantor bupati. Duh, mapnya nyuruh ke kiri. Ah, masih lurus sih, mapnya masih lurus. Oh, yang di depan ini nih, yang stopan pertama kita masih lurus. Kita skip. Nah, di sini kita ke kiri nih. Oh ya, ada perboden ya ke depannya. Dua 23 km Magelang. Kantor Bupati Temanggung. Nih kanan kita kantor Bupati Temanggung.
Di Magelang ini apa ya teman-teman ya objek wisatanya ya? Saya belum terlalu banyak baca-baca. Ya, target perjalanan saya dari Dieng lanjut ke Jogja. Jadi nggak terlalu memperhatikan apa aja objek wisata yang ada di Magelang. Kecuali Candi Borobudur ya. Candi Borobudur mah udah pasti ya. Saat ini kita adanya di Jalan Secang Temanggung, teman-teman. Di depan kita pertigaan, kita ke kiri itu udah masuk Jalan Sudirman ya, Jalan Jenderal Sudirman. Magelang, Semarang kiri, kota ke kanan. Nah, kita udah ada di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, di depan sini kita diarahin ke kanan nih teman-teman. Ada kemacetannya lewat jalan alternatif Temanggung. Ada macet apa ya di depan teman-teman ya? Barangkali teman-teman daerah sini ada yang nonton, atau hanya pertigaan gitu. Jalan Klopo Sanggarahan. Nanti kita diarahin ke kanan nih lewat jalan alternatif. Lumayan merangkak macetnya juga. Penumpang kita pada tidur nih. Istri, anak-anak semua pada tepar tidur. Banyak sih yang ke kanan juga ya, lewat jalan alternatif. Ya udah, kita coba aja ya ke kanan lewat jalan alternatif.
Kayaknya sih bagus jalannya juga. Oh, yang bikin macet tadi ternyata ini stopan lampu merah, makanya agak berhenti. Nah, di depan kita ketemu lagi nih sama pertigaan. Kita masuk akses jalan utama lagi. Magelang, Jogja, kanan, Semarang, kiri. Jalan Raya Secang, Magelang. Langgar dikit gak apa-apa lah. Maaf ya. Nah, mobil ugal-ugalan gini nih saya paling males mau masuk kiri. Tuh di belakang kita si goblok mau nyalip, teman-teman. Nyalip dari kiri, goblok ya. Nah, yang bikin kecelakaan yang kayak gini nih. Tuh, yang goblok-goblok bawa mobil yang kayak gini nih. Gak tahu dapat SIM dari mana. Goblok. Alhamdulillah, di depan kita udah memasuki kota Magelang, teman-teman. Selamat datang Magelang, kota sejuta bunga. Road trip yang indah. Assalamualaikum. Kota Magelang. Kok banyak tutup ya, Bun ya? Tokonya pada tutup. Ini pasar Magelang gitu ya? Kelihatan sepi-sepi aja. Banyak toko yang tutup juga ya. Hari apa sih sekarang ya, Bun? Senin ya? Sepi. Nggak tahu kotanya rame nggak ya? Anak-anak mumpung masih tidur, kita cari yang ke ini aja ya. Nggak usah masuk kota ya. Ke apa ya? Ke pinggiran gitu. Yang searah ke Jogja aja ya. Ya Kak Rafa ya. Udah lapar belum Kak? Nggak begitu.
Borobudur, Jogja ke kanan. Tahu-tahu makannya di Candi. Mampir ke candi kita, Kak. Candi. Candi Borobudur. Hah? Mampir aja jalan. Iya. Biar sekalian. Iya. Kita nggak mau. Kita udah lewat sini ya, Nak ya. Ah, jadi nggak balik lagi. Nggak tahu rame nggak ya Candi Borobudur di Senen. Iya di Senen ya. Tapi panasnya mantep ini, Kak. Lo bawa payung. Nggak, katanya di sekeliling candi itu juga banyak ini ya. Kita ngambil auranya aja ya. Iya. Kalau nggak masuk nanti takutnya kalau ke dalam ini siang ya, siang banget panas. Di depan ada pertigaan, kita ke kiri. Ke kotanya ke kanan. Candi Borobudur, Jogja ke kiri. Nih, di kiri kita ada apa ini? Hotel gitu. Oh iya, mall ya. Mall Artos. Oh ya, di kiri kita ini mall nih sepertinya. Mall di Magelang, teman-teman. Artos Mall. Artos duit mall ini mah. Artos itu kan bahasa Sundanya duit ya. Jadi kalau di Indonesia kan jadi duit mall. Mall duit. Gimana munculnya gimana? Apa, Kak? Katanya liatin gimana. Kanan ini masuk candi nih, teman-teman. Bisa nggak buat kayak gini? Bisa. Kita nggak usah ke pantai ya, Nak ya. Capek papanya ya. Nggak usah. Ayo kamu. Ayo. Ya, kita lanjut ke ini aja ya, penginapan ya. Capek papanya. Yang maunya ke Padang. Ke Padang. Hai, Nay. Kita nggak usah ke pantai ya, Nak ya. Ya. Soalnya jauh dari sini, Nak. Ke Gunung Kidul itu jauh. Ya, Kakak Rafa ya. Nggak usah ke pantai ya. Besok aja. Kita lanjut aja ke guest house. Jadi Naila pernah sempet trauma buat ke pantai. Waktu itu kita di pantai Seradakan, teman-teman. Di Seradakan itu kan banyak apa namanya? Karang, kayak karang yang copot-copot gitu ya. Jadi pas tersapu ombak, ngehantam kaki, lumayan perihnya ternyata. Berdarah. Nah, karena naik kena hantaman karang jadi kapok buat ke pantai. Langsung berdarah karena tajam katanya, kalau karang gituan kan tajam ya.
Paling juga kalau anak-anak mau ke pantai, besok kita ke pantai gimana Bun? Tapi subuh-subuh Kak, biar nggak penasaran adik-adik mau nyari ke Parangtritis yang dekat atau Nggak mau yang banyak kan. oh iya nggak usah ke Gunung Kidul. Gunung Kidul kan jauh. Mana kok? Parangtritis saja. Parangtritis. Heeh. Iya. Dari Parangtritis. Coba kita lihat nanti ya pas nyampe penginapan, kita coba lihat-lihat ya. Kasihan juga adik-adik kalau nggak ke pantai. Kalau sekarang kita paksain capek nanti. Udah sore juga. Yang penting kita ke penginapan dulu ya. Iya. Apakah nanti sore kita kemana? Jadi karena semalam itu kita nginepnya di apa? Parkiran masjid ya. Di badan lumayan pegel-pegel nih teman-teman. Kiri Jogja, kanan Magelang, Semarang. Oh, kita ke kiri udah memasuki jalan Magelang itu. Magelang emang jalan Magelang Yogyakarta atau jalan yang mau ke homestay ya? Soalnya homestay kita itu ke jalan Magelang loh. Perbatasan. Nggak tahu. Jauh banget ya kita nyari homestay di sini. Tapi enggak, katanya ke itu enggak jauh. Ke apa? Ke Malioboro-nya nggak jauh. Jadi sebelum kami berangkat ke Jogja ini, saya coba iseng-iseng nyari penginapan lewat Facebook. Nggak taunya banyak yang ini ya, yang responnya yang baik dari calonya lah, atau ownernya, atau pihak-pihak yang inilah ya, pemasaran buat homestay. Nah, nyangkutlah sebuah homestay yang ada di Jalan Magelang kalau nggak salah ya. Nggak tahu kita mau ke sana apa enggak, saya juga nggak hafal nih jalannya. Selamat jalan Magelang Gemilang. Wih, kita udah masuk Jogja. Wih. Iya, kita ke penginapan dulu nak. Kita istirahat dulu. Mudah-mudahan gak jauh ya dari Malioboro ya. Biar kita jalan. Kata orangnya sih ini apa? Jaraknya itu kalau jalan kaki setengah jam Bun. Oh. Iya, dekat berarti. Enggak, ay. Kalau pakai mobil lebih dari setengah jam, ay. Ya kan macet. Ketika mau ke Malioboro, Nurul udah. Yang penting aku namanya banyak di masjid ya. Ini tuh udah mana? Di depan kita ada gapura selamat jalan teman-teman. Selamat jalan apakah?
Dan selamat datang apakah? Selamat jalan sampai tujuan. Selamat jalan masa lalu. Siang atau sore dia tidur. Jadi dibangun pas malam. Apa itu sebelah kanan nih? Apa sebelah kanan bu? Oh, Ibarbo Park tuh ay. Cakep banget. Bisa kita bobonya di masjid lagi? Nggak mau. Kenapa? Ada WP. Gak ada wifi. Di kiri kita barusan Polresta Sleman, teman-teman. Polresta Sleman. Terus kita bobo di mana? Hah? Di mobil. Di mobil. Di mobil kan ada. Kan gak ada wifi. Sama aja. Itu apa itu di depan Nisa? Apa itu ya? Nggak ada Itu apa-apa. kayak tugu apa itu ya? Jogja lurus, kemudian ke sana. Ada dokter ada yang meninggal. Oh iya ya yang udah meninggal. Masjid Agung Sleman. Teman-teman, sekitar 2 menit lagi ya kita sudah sampai di tempat kita nginep ya. Oh, ini Gapura Kota Yogyakarta di depan kita nih. Hai, kita sudah di Jogja. Tuh. Selamat datang Yogyakarta. Jadi dari tempat penginapan kita ke Malioboro lah ya, ikonnya Jogja, sekitar 4,5 kiloan teman-teman. Mudah-mudahan aja nanti penginapannya cocok ya buat anak-anak. Ini bukan lewat pantai. Nih, di sini kita ke kiri nih.
Nah, di sini kita ke kiri teman-teman. Jalan Magelang. Tempat nginep kita, Nay. Tapi nggak sekarang. Oh, kirain apa kalau salah. Beda mah. Karangwaru Kidul. Wah, seru enak. Tenis. Ini masjid sebelah kiri pun bukan? Iya, cicip gitu. Oke, kita cari tempat parkiran dulu ya teman-teman ya. Kebetulan ini ada masjid. Saya juga belum sholat. Tuh, sini aja kita parkir ya. Lihat luarnya doang. Oh, ini masih Alhamdulillah teman-teman, saat ini kita udah ada di Jogja nih teman-teman. Tadi itu kita berangkat dari Diengnya jam setengah 10 ya. Sekarang waktu menunjukkan jam 3 kurang 5 menit teman-teman. Jadi perjalanan kita tadi itu menempuh waktu 5 jam setengah ya teman-teman ya. Kita jalannya juga santai, tadi juga sempat makan ya. Jadi makanya lama ya dari estimasi yang direkomended sama Google Map. Jangan lupa ditonton, di like, di komen dan subscribe ya teman-teman. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you ya. See you.